Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimah, jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk menambah amal ibadah di bulan mulia ini. Kita masih dinaungi oleh bulan yang penuh dengan berkah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masih diberikan sehat, kita masih diberikan iman. Sehingga dengan dua nikmat ini kita bisa menjalankan amaliyah Ramadan. Karena ada orang-orang yang mereka diberikan sehat, diberikan sempat di bulan Ramadan, tapi nggak ada iman. Tidak puasa, tidak terpanggil sama sekali untuk menjalankan puasa, apalagi syariat-syariat yang lainnya. Ada orang-orang yang mereka diberikan iman namun terhalang, tidak bisa menjalankan puasa dan amaliyah Ramadan karena sedang berbaring di tempat perawatan. Baru saja saya juga selesai teleponan dengan teman saya di Bekasi, juga sedang dalam kondisi dirawat di rumah sakit. Saya tanyakan, gak puasa udah berapa hari? 2 hari ini. Bapak Ibu sekalian, panjenengan diberikan kesehatan, kita semuanya diberikan sehat, diberikan keimanan, berpadu dua nikmat yang sangat istimewa, nikmat iman, nikmat sehat. Sehingga kita terpanggil untuk beribadah. Demikian juga kita mampu untuk menjalankan ibadah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak lupa salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan majelis kita sore ini, insyaallah kita akan bahas sebuah judul, jangan lupa tujuan puasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah yang ayat ini sangat masyhur di bulan Ramadan. Sampai saking masyhurnya, saking terkenalnya, ayat ini orang awam dihafal bisa hafal. Panjenengan itu banyak di antara panjenengan yang hafal ayat ini tanpa pernah ada maksud sedikit pun menghafal. Karena saking seringnya disampaikan ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi maksud dan tujuan ibadah puasa yang paling agung itu adalah berpuasa. Apa? Berpuasa, bertakwa kepada Allah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dengan puasa kita. Nanti setelah selesai dari Ramadan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah, tunduk taat kepadanya secara maksimal. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah ungkapan tentang takwa yang sangat baik sekali yang disampaikan, dinisbatkan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau ditanya tentang takwa itu apa. Maka dalam riwayat tersebut disebutkan at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal amalu bit-tanzil
wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Ali bin Abi Thalib menyebutkan tentang makna takwa. Takwa itu apa? Kata beliau, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Yang pertama, bagian dari takwa adalah takut kepada al-jalil. Al-jalil itu nama di antara nama Allah. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang Maha Agung. Ini yang pertama. Takwa itu pokoknya adalah pertama takut kepada Allah, yang kedua al-amalu bitanzil, mengamalkan Al-Qur'an yang diturunkan kepada kita. Kemudian yang ketiga al-qana'ah bil qalil, hati merasa cukup dengan yang sedikit. Allah karuniakan kepada kita anggap sedikit, kemudian kita merasa cukup dengan itu. Al-qana'ah bil qalil, ini yang ketiga. Dan yang keempatnya adalah al-isti'dad liyaumir rahil, persiapan untuk hari keberangkatan. Persiapan untuk keberangkatan ke negeri akhirat. Kita di dunia bukan untuk selamanya, tetapi kita di dunia untuk sekedar mampir ngombe, kemudian kita melanjutkan perjalanan menuju kehidupan abadi. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. 4 poin ini seharusnya menjadi penilaian diri kita atas diri kita. Kita itu menilai diri kita, bukan menilai orang lain. Sudahkah puasa yang kita jalankan menjadikan kita sebagai orang yang lebih bertakwa kepada Allah? Ataukah masih seperti itu juga, tidak ada perubahan? Sudahkah puasa itu benar-benar tujuannya kita bisa capai? Ataukah belum? Panjenengan di sini ya, kebanyakan yang hadir ini kesepuhan. Terus nyuwun sewu sing paling sepuh. Orang yang belum ngaku. Pinten? 80. Pak ini berapa? Usia 86 berkah 80 tahun, 86 tahun itu gaji kita sudah tua, sudah sepuh banget. Sing siki 30, sing siki 40, urung mesti gundul. Laras betul. Yang 63 belum tentu gundul. Yang 64 belum tentu gundul. Belum tentu gundul sampai 80 kan? Jangankan yang ini, yang bodohnya sehat, pensiunan kayak tentara sehat banget, karena jaminan juga, nggak ada jaminan sama sekali. Tapi yang jadi kalau kita melihat ini, nyuwun sewu yang 80 tahun, nyuwun sewu jenengan dulu ngawiti puasa usia berapa tahun? Sekolah. SD mulai ya istilahnya 12 atau 10 tahun mungkin. Kalau seandainya sekarang dari tahun 80 tahun yang lalu, berarti ya puasa Ramadan wis 70. Sebulan ada banget. Wis puasa Ramadan 70. Subhanallah. Yang jadi masalah kita itu kan kita perlu tanya, wis takwa apa belum? Puasa sampai sebanyak itu berlalu begitu saja, atau memang kita sudah merubah diri menjadi lebih baik, transformasi diri menjadi lebih baik lagi dalam taat kepada Allah, ataukah belum? Karena memang kita diwajibkan untuk berpuasa agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan nilai-nilai takwa itu pokoknya 4 tadi. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Mari kita lihat
lihat diri kita masing-masing. 4 perkara itu adakah di kehidupan kita atau belum? Kalau seandainya ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sedikit banyak punya pengaruh apa yang kita jalankan puasa di masa yang lalu. Ada pengaruhnya kayak gitu. Kalau seandainya tidak, kan repot. Loh, ngapain puasa selama ini? Kok nggak ada perubahan? Kok nggak ada tambah takwa kepada Allah? Yo kadang-kadang ini mohon sewu. Kadang-kadang jadi orang memper banget. Umur bisa ketahuan. Puasa sih dilangin jam, baik. Orang memper. Jadi orang memper banget. Jam 10, ya Allah, jam 10 itu buka jam ini. Jamnya mati, mati. Wong umur 50 tahun berarti puasa Ramadan wis ping 40. Sudah 40 kali puasa Ramadan kok PR-nya esik lawan kencot kayak gitu. Kan itu puasanya anak kecil. Puasanya orang yang baru puasa sekali, 2 kali, kayak umur kelas 1 SD, kelas 2 SD baru puasa 2 kali. Itu masih Allah, lapar banget ayah, lapar banget ibu, haus banget ini, haus banget. Masih kayak gitu. Ini sudah 50 tahun, 40 tahun sudah pinggo pangkaping puasa gitu ya. Ternyata nggak ada perubahan sama sekali. La haula wala quwwata illa billah. Mari kita berusaha melihat makna takwa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib atau riwayat dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Sudahkah takwa itu kita wujudkan di kehidupan kita ataukah belum? Mari kita urai bersama 4 poin, 4 pilar takwa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama tadi kita sebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib menyebutkan takwa itu yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah rasa takut kepada Allah itu hadir di kehidupan kita ataukah belum? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Rasa takut kepada Allah yang menjadikan seorang itu ngedoi apa yang dilarang, menjauh dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan. Kalau seandainya seorang aku ya wedi sama Allah, tapi kenyataannya kok biasa-biasa saja. Maksiat kayak enteng, biasa-biasa saja, karena alhamdulillah takutnya sebelah ngendine gitu kan. Mana bukti takut? Karena orang mengatakan aku takut kepada Allah, itu harus ada buktinya. Buktinya dia itu harus menjauh dari maksiat, dia harus menjauh dari dosa, dia harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita dibantu nih di bulan Ramadan. Dibantu untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena panjenengan siang hari di bulan Ramadan di rumah pas lagi nggak ada orang, itu kan nggak ada yang lihat. Apalagi ibu-ibu masak nyicipi semangkok kayak gitu kan. Kenapa nggak memutuskan nyicipi aja semangkok? Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang kerjanya pakai kendaraan, pakai mobil atau pakai helm tapi yang rapat, kenapa enggak siang hari itu sambil ngemut permen saja? Memilih untuk bertahan, saya tidak akan memutuskan puasa saya karena yakin Allah Ta'ala Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Ini kita dibantu nih di bulan Ramadan untuk latihan merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, untuk memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala,
adalah dengan diantaranya membaca ayat-ayat tentang ancaman Allah, membaca ayat-ayat yang berisi tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keagungannya. Kita berusaha untuk melihat ayat-ayat tersebut, ayat-ayat tentang neraka, dahsyatnya neraka, hadis yang berbicara tentang betapa mengerikannya adab neraka. Jadi kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yu'ta bi an'ami ahli al-ardi wa huwa min ahli an-nar. Didatangkan orang yang paling berkenikmatan di dunia, tapi dia itu penduduk neraka. Nanti di akhirat akan didatangkan orang yang paling berkenikmatan di dunia. Pol-pole wong kayak gitu lah. Sugih, jarang meriang, apa namanya? Terkenal, follower jutaan misalnya, seperti itu. Didatangkan orang yang paling punya banyak kenikmatan di dunia, tetapi orang ini sudah ditetapkan sebagai ahli neraka, penduduk neraka. Yusbahu bin nari sadghah, dicelupkan orang itu ke dalam neraka sekali celupan. Sekali celupan diangkat lagi, kemudian ditanyakan kepadanya, hal marra bika min ni'matin qat, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Kemudian orang tersebut mengatakan, la wallah, tidak pernah ada sedikit pun kenikmatan yang aku rasakan. Padahal orang ini paling kaya, paling sehat, paling mewah kehidupannya. Ketika sekali dicelupkan ke neraka, diangkat, ditanyakan, kamu pernah merasakan nikmat? Belas jawabannya itu. Enggak pernah merasakan nikmat sama sekali. Ini orang yang paling kaya di dunia, tapi dia menjadi orang yang ditetapkan masuk ke dalam neraka. Hilang semua kenikmatan hanya karena sekali celupan. Bubar pasar apa yang dirasakan di dunia, kenikmatan-kenikmatan hilang semua. Masa iya sih kita nggak takut kepada neraka Allah? Iya wedi, tapi nek wis tukang masjid ora wedi mati. Iya wedi tapi apa? Ketika di tempat kerja sendiri main angka dan lain sebagainya, ora wedi mati. Demikian juga Nabi SAW beliau menceritakan, lamma urija bi, ketika aku dimi'rajkan, ketika aku diangkat ke langit yang ketujuh, marartu bi qaumin, aku melewati satu kaum, lahum alfarum min nuhas, mereka punya kuku-kuku warnanya kuning yang terbuat dari tembaga. Ada satu kaum yang mereka itu kukunya kuning terbuat dari tembaga. Yahmasuna wujuhahum wa sudurahum, mereka mencakar-cakar wajah mereka dan mereka mencakar-cakar dada mereka sendiri. Kemudian qultu li Jibril, aku katakan kepada malaikat Jibril, man haula'i, Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Apa kata Jibril? Haula'i alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim, mereka itu orang-orang yang memakan daging manusia, bukan orang kanibal. Tapi yang dimaksudkan wong sing seneng ngrasani. Yang menggibah orang lain, yang ngrasani orang lain. Kemudian apa? Mereka itu suka merendahkan, melecehkan kehormatan muslim yang lain. La haula wala quwwata illa billah. Kalau seandainya kita ngerti semacam ini akibatnya, loh masyarakat nedap terus kayak gitu loh. Nedap ngertos bahasanya loh. Nedap neras, ada batas tabrak kayak gitu. Nerobos pagar. Kalau tempat saya istilahnya nedap.
nabrak pager wong liya. Banyak di antara kita yang lisannya mengatakan aku takut sama Allah, tapi nek wis karo kanca batin jan kelalen Allah wis kelalen menang ndi gitu. Rumusannya sudah enggak ada lagi. Apa maning kanca batire wong sugih, ayo ngopi nang nggonku, ngopi sing apik-apik atau di tempat yang lain. Ngerasani wong sejam, 2 jam, 3 jam ora rampung-rampung. Alhamdulillah. Apakah orang yang semacam ini dikatakan takut kepada Allah? Enggak takut kepada Allah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di atas neraka ada malaikat yang keras, yang kejam, yang bengis. Apa kita nggak pernah dengar ayat ini? Kenapa nggak takut terhadap yang semacam ini? Sehingga kemudian dalam kehidupan nggak pernah ada rasa nek anggo agama malah orang duit gitu. Prinsip sebagian orang. Sampai sebagian kalau ngomongin surga neraka nggak usah di tempat kerja Pak, di luar aja. Sampai benar-benar seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita mengusahakan menghadirkan rasa takut kepada Allah, memahami tentang keagungannya, betapa mengerikannya siksa Allah Subhanahu wa taala, kita wujudkan dalam kehidupan nyata. Rasa takut kepada Allah menjadikan kita ngedoi atau menjauh dari maksiat. Tambah taat. Wis tua arep ngapa maning jajar. Nek ora boleh takwa. Wis tua arep ngapa maning. Kok tambah perek. Waktune nggih. Terus boten nggih. Umur tak tambah akeh, tetapi jatah hidup itu tambah kecil, tambah berkurang terus. Sekarang ketemu dengan Ramadan ini, itu peringatan, berarti semakin dekat dengan kematian. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kita lanjutkan. Yang pertama, fondasi takwa itu takut kepada Allah. Yang kedua, al-amalu bitanzil, mengamalkan sesuatu yang diturunkan oleh Allah, yaitu wahyu yang diturunkan oleh Allah. Itu mengamalkan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai petunjuk bagi manusia dan sekaligus sebagai pembeda dan juga penjelasan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita mengusahakan Al-Quran ini sebagai pegangan hidup kita ataukah belum? Ini jadi masalah besar bagi kita. Sebagian orang merasa sudah selesai PR-nya dengan Al-Quran ketika dia sudah bisa maca moni, bersuara dengan Al-Quran, membaca Al-Quran berbunyi. Walaupun nggak tahu artinya, sebagian orang merasa aku sudah lancar, aku sudah baca Quran dan bisa lancar, cuma perlu maning belajar kayak gitu. Sebagian orang punya anggapan seperti itu. Padahal Al-Quran itu adalah petunjuk. Bagaimana petunjuk akan memberi manfaat sementara nggak dipahami? Coba. Jenengan beli HP, ternyata petunjuknya bahasa Cina kabeh misalnya. HP-nya nggak bisa di-setel dengan kecuali bahasa Cina. Bingung kan? Bingung. Demikian juga seorang sebenarnya harusnya bingung banget. Kepriwe sih dia maca Quran kudu monitor tapi kon go petunjuk sih kepriwe gitu. Harusnya ada pertanyaan seperti itu.
Harus muncul dalam diri kita. Ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Di Quran itu ada perintah, ada larangan, ada kisah tentang para nabi, kisah orang-orang terdahulu, ada surga, ada neraka, ada berita-berita dari Allah. Maka sesungguhnya sangat merugi sekali ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran kemudian kita nggak upgrade diri kita. Maka saya sering sarankan kepada jamaah dimanapun yang saya ketemu, senantiasa saya sarankan, kalau sudah bisa membaca Al-Quran, dampingi sambil nyimak terjemah. Ora ketan Bapak Ibu, seayat dua ayat sambil menikmati masa pensiun yang dari malaikat maut. Betul kayak gitu ya, sepemaninya ini itu kan menyiapkan husnul khotimah kayak gitu. Dulu alasannya ketika masih muda, esok lah habis pensiun nyantai Arab sinau Quran sing temenanan bahasa habis pensiun beri pakai kembang tangan punya kalau wis neletak gampang. Scroll HP bae juga pengen. Astagfirullahaladzim. Suara bangsane kesepuan. Eksis nang TikTokan. Lagi ngapa? Ini wis pehot mati. Orang pantes lah, orang pantes. Bapak-bapak juga orang pantes kecuali kalau untuk sesuatu yang bermanfaat. Ibu-ibu itu kalau sudah dikasih kacamata Singamba kacamata Singamba, kayaknya sekolah paling eksis lah. Kacamata amba, naik ke HP sing bening, sing kameranya apik sudah, kayaknya orang paling bahagia di dunia. Karena apa ya boleh nyengir pol-polan, karena apa sih nang beremut pol-polan. Saya sering berpesan kepada jamaah itu, kayak apa sih senyum sebenarnya yang dikehendaki ibu-ibu itu hendaknya tersenyum di hadapan suami seperti panjenengan pas lagi eksis sama teman-teman di hadapan kamera. Coba kayak gitu aja. Itu damai di rumah, enak banget di rumah. Serius. Coba kalau seandainya di hadapan kamera orang ngomong kayak gitu kan, orang kewas. Lebih nggak kewas lagi sebenarnya di hadapan suami beremut itu nggak kewas lagi. Saya kan sering ngawal jamaah umroh itu ya. Saya cuma sering, Bu coba kayak gitu senyum kayak gitu itu di hadapan suami. Kalau di hadapan suami sih apa gitu sih. Wis tua kerengan, hobi kayak cilik. Hobinya tersalurkan pengkerenan gitu. Alhamdulillah buat saya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mengamalkan Al-Quran, mari kita berusaha semaksimal mungkin Bapak Ibu. Untuk sampai level mengamalkan itu harus baca memang. Makanya saya tadi sebutkan, kalau sudah bisa baca, upgrade kemampuan, ngerti baca apa gitu, tahu. Tidak tertuntut untuk menguasai bahasa Arab. Saya nggak perintahkan yang sudah pensiun atau yang sudah sepuh-sepuh belajar bahasa Arab dari nahwunya, sorobnya, belajar lagi dari nol kayak gitu enggak. Tinggal simak aja terjemahan yang diedarkan ataupun mendapatkan stempel dari Kementerian Agama, insya Allah aman itu. Kalau ada sesuatu yang jelimet yang nggak bisa dipahami, jadikan kok nggak bisa jangkau, tanyakan kepada yang tahu, kan selesai urusannya. Jangan malah kemudian jadikan punya anggapan, aku mau salah tafsir malah mendingan orang ngerti sisan baik. Sekarang mana? Kalau seperti itu, nggak boleh punya pendapat seperti itu karena Al-Quran secara umum ayatnya itu jelas, ayat itu gamblang, bisa dipahami. Secara umumnya seperti itu. Ada ayat-ayat yang memang harus dijelaskan oleh para ulama, ada yang seperti itu. Tetapi secara globalnya gampang dan mudah untuk dipahami.
Sekali lagi, untuk sampai level mengamal, mentadaburi, memahami sampai mengamalkan itu proses. Dan ketika jenengan berproses dengan membaca, itu jenengan dapat ganjaran yang dahsyat, yang luar biasa. Membaca Al-Quran itu keuntungan yang sangat besar, besar banget, luar biasa. Karena satu huruf itu 10 kebaikan yang didapatkan. Nabi SAW mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya adalah satu kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Kemudian dia menjelaskan, "La aqulu lakum alif lam mim harf." Aku tidak katakan kepada kalian alif lam mim satu huruf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Tetapi alif lam mim itu ada 3 huruf. Berarti 30 kebaikan yang didapatkan. Hitung-hitungan, Pak. Hitung-hitungan. Satu baris Al-Quran itu di kisaran 30 huruf. Ada yang lebih, ada yang kurang, yang kisarannya jadi 30 sekitar itu. Satu baris. Satu muka ada 15. Hitung berarti 30 kali 15. Pindah 450 huruf kali 10, 4.500 kebaikan yang dengan borong. Baca satu muka. Satu muka. Kalau satu juz berarti 4.500 kali 20. Karena satu lembar itu 2 muka, 10 lembar, 1 juz berarti 4.500 kali 20. Kita nih kok. Sangat mudah Bu. 90.000 kebaikan. Kalau jenengan sehari di bulan Ramadan baca sampai 15 juz, kalikan lagi. Apa hasil kayak gue? Sehari 15 juz. Kemarin saya kaget, saya disamperin sama santri di tempat saya, kelas 7 SMP. Ustaz, saya mau ngomong habis sholat zuhur ketika itu. Ustaz, saya mau ngomong apa? Alhamdulillah Ustaz, Jumat sore kita sudah khatam Al-Quran. Ada yang katakan saya 2 hari Ustaz, 2 hari khatam Al-Quran, kelas 7 SMP. Sampai sekarang masih lanjut. 2 hari khatam, 3 hari khatam. Anu kepriwe, mengko ada berapa jam, mau ngapain karuan? Dia jajan dengan kali-kali orang kerja apa? Kalau mengatakan seperti itu, kan kali-kali nyoba pas Ramadan hari Ahad apa kerja? Coba jajan full kuat apa orang 15 juz jajan? Dua hari khatam, ada yang 3 hari khatam. Terus gimana Mas? Hadiahnya mana Ustaz? Boleh, nggak apa-apa, siap, saya kasih hadiah. Tapi yang jelas jangan berhenti sampai di titik itu. Saya sedang mewajibkan semua santri, tidak ada yang pulang kepulangan tanggal 19 Ramadan. Tidak ada yang pulang kecuali harus sudah khatam 30 juz dulu. Itu minimal, paling alon gitu. Alon-alon santri. 19 hari harus sudah khatam. Saya minta seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekarang karuan gak ada bedanya. Apakah maca Quran oleh akeh kemudian duitnya akeh, itu enggak. Maca Quran akeh apakah wajahnya tambah glowing? Enggak. Bisnisnya tambah lancar? Biasa-biasa saja, sama dengan yang lain. Gak ada bedanya. Bahkan tadi saya membaca sebuah berita tentang seorang yang namanya Umi Ade. Anaknya 8 orang hafid Quran semuanya. Kalau sahur cuma 1 butir nasi untuk berlima. 1 butir telur. Nah 1 butir telur, sepiring nasi untuk berlima. Ini orang-orang yang menghafal Al-Quran. Memang kehidupannya susah. Di dunia ada yang sampai seperti itu.
Tapi di dunia itu bukan standar Nabi di akhirat. Orang-orang yang dia menghafal Al-Quran, orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, nanti di akhirat akan diistimewakan. Orang akhirat keton sudah berubah semua tatanan dunia. Kalau akhirat keton dunia semuanya berubah. Gak ada orang maksiat, gak ada orang kafir. Semuanya tunduk taat kepada Allah karena betapa takutnya melihat neraka. Akhirat gak kelihatan karena itu sebagai ujian bagi kita. Kita diuji oleh Allah. Sekarang gak ada bedanya yang membaca Quran 2 hari khatam di bulan Ramadan. Gak ada keistimewaannya, biasa-biasa saja. Tapi suatu saat kita semuanya, manusia semuanya bakal tercengang dengan apa yang Allah berikan untuk ahli Quran. Nanti di akhirat akan tercengang semuanya. Karena Allah akan mengatakan kepada para pembaca Al-Quran, ahli Quran, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada sahibil Quran, iqra wartaqi, baca dan naiklah. Warattil kama kunta turattil di dunia. Bacalah dengan tartil sebagaimana kau baca dengan tartil di dunia. Apa yang diberikan setelahnya? Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Kedudukanmu di sisi Allah, kedudukanmu di dalam surga itu sesuai dengan ayat terakhir yang kau baca di dunia. Gak bisa dideteksi sekarang. Keimanan yang menjadikan kita yakin terhadap itu semuanya. Sekarang di dunia sama saja. Gak ada istimewanya loh. Sebagian orang malah menyangka pendapat guru Quran malah kebelangsa kulit kayak orang penak-penak yang tadi seperti yang tadi saya katakan. Seorang melahirkan 8 orang, seorang ibu melahirkan 8 orang, penghafal Al-Quran di rumah sering kelaparan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, manfaatkan kesempatan. Gak ada artinya umur panjang, gak ada artinya kita diberikan kesehatan kalau tidak dibawa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada artinya. Bahkan itu menjadi petaka bagi kita. Umur panjang tambah dosa, umur panjang tambah maksiat, kan mengerikan banget. Kita lanjutkan. Yang ketiga, al-qana'ah bil qalil. Maghrib jam pinten? 6 lebih 7 atau lebih 8? Sing 7 atau sing 8? Manut mawon. Yang penting aja jam 8. 18. Al-qana'ah bil qalil. Qana'ah itu ridha, hati merasa cukup dengan yang sedikit. Sebenarnya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu sudah sangat cukup. Cuma kita kadang-kadang itu memang sifat berangasnya itu kebangetan. Berangas ngerti? Berangas itu rakus serakah. Itu yang kebangetan. Apa yang Allah berikan untuk kita sebenarnya sudah luar biasa, sudah cukup banget kayak gitu. Apa pernah di sepanjang hidup jenengan merasakan kelaparan sama mengatakan pingsan kelaparan kayak gitu pernah? Enggak kan? Sakit sih berat banget orang obatnya? Enggak juga. Berarti apa yang Allah berikan kepada kita sudah sangat cukup, sudah sangat layak. Kenapa kok jadi apa yang kita dapatkan itu menjadi kecil? Karena jenengan salah rumus hidup. Salah rumus apa? Hidup. Seorang pertama kali, nyuwun sewu, kalau ada seorang bekerja, kemudian mendapatkan gaji 2 kali lipat UMR, kok sudah senang banget. Baru pertama kali masuk kerja di Purwokerto misalnya, kamu gajinya di sini 2 kali UMR. Taruhlah 5 juta kalau di kita standar. Kalau UMR di kita berapa? 2,5 kan sekitar itu. 2,5 lah sekitar itu. Maka kalau saya 2 kali UMR itu sudah banyak. Pertama kali orang terima gaji segitu itu udah gede banget. Tetapi ketika dia salah gaul,
ketemu dengan orang-orang yang lebih kaya, melihat gajinya orang lain yang lebih besar, kemudian dia mengatakan, oh bulannya aku sedikit banget ini ya, kayak gitu. Mungkin jenengan akan mengatakan, gajiku sedikit banget. Pertama kali tuh ya tontonnya gaji 5 juta, gagal dewek kayak gitu ya. Paling hebat. Ternyata pas ketemu salah gaul tadi yang saya katakan. Jadi dia melihat kepada orang-orang yang lebih banyak duit, yang lebih banyak gajinya. Ketemu dengan teman, tanya gajimu berapa? Nah, sebenarnya nggak perlu kita nanya seperti itu kan? Karena kalau seandainya sampai kita bertanya tentang gaji orang lain itu menjadikan kita, ya kalau jawabannya gajiku sedikit, loros setengah, enggak. Jadi kan baru mengatakan alhamdulillah. Ketemu rumus yang benar seperti itu. Karena memang Nabi SAW mengajari kita agar bisa bersyukur, lihat yang di bawah. Unduru ila man huwa asfala minkum, lihat kepada yang di bawah kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, jangan lihat kepada yang di atas kalian. Itu rumus hidup kita. Kita merasa sedikit apa yang diberikan oleh Allah, padahal nyuwun sewu, rumah sudah kecukupan, kendaraan ada, jenengan ada istri, ada anak, nggak ada yang kelaparan, bagus cukup banget. Keserakahan kita itu yang menjadikan sesuatu yang kita miliki itu jadi kayak kurang banget. Sudah rumah, sudah kendaraan, sudah bojo, 2 anak, anaknya pada sekolah KB, pada sehat. Si kurang-kurang apa maning ya? La haula wala quwwata illa billah. Jadi seorang itu tidak memiliki qanaah karena dia salah rumus hidup. Kalau rumus hidupnya manut kepada Nabi SAW, insyaallah dia akan senantiasa merasa cukup. Dia lihat orang lain, Masya Allah, alhamdulillah. Lihat tadi yang saya sebutkan, anaknya 8, kekurangan makanan, masih bisa hidup, mereka masih bisa ceria, anak-anak masih bisa main. Masya Allah, kita akan mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah atas segalanya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita harus merasa puas dengan pemberian Allah. Allah sudah kasih segala-galanya. Panjenengan sudah merasakan kenikmatan dunia semuanya. Dulu kecil, kemudian jenengan ditumbuhkan jadi remaja, jadi dewasa, jadi mampu bekerja. Setelah itu sudah bekerja, urip sepi banget, dekorat bojo, dikasih bojo sama Allah. Pas wis duwe bojo loroan nyerat anak, dikasih anak sama Allah, senangnya kayak apa? Anak 1, 2, 3 mungkin di luar. Punya anak semuanya bahagia luar biasa. Kemudian kepengen duit kendaraan keturutan, kepengen duit rumah keturutan, ngantek pensiun esi urip, kurang apa jajan Allah sama panjenengan. Kita yang kurang syukur sama Allah. Mau gak mau kita harus ngakui itu. Kita yang kurang syukur, semuanya sudah dikasih sama Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan yang keempat, yang terakhir. Tadi yang pertama takut kepada Allah, yang kedua mengamalkan Al-Quran, yang ketiga kita qanaah nih, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, dan yang keempatnya al-istidad liyaumir rahil, persiapan untuk hari keberangkatan menuju akhirat. Nah, kita harus bersiap-siap. Siap-siapnya apa? Bukan olahraga masuk main katakan malaikat maut aku bisa bertahan, nggak bisa ya. Arab sekuat apapun, Arab sehebat apapun, kalau nyawa dicabut sudah selesai. Memang badan yang sehat itu insya Allah akan menjadikan seorang bisa berumur lebih panjang. Badan yang sehat seperti itu. Tetapi kalau sudah kedatangan malaikat maut sesehat apapun ya sudah bubar, selesai urusan dunia. Dan kita harus persiapan untuk hari keberangkatan kita, Bapak Ibu. Harus siap-siap. Sing nombe kudu siap-siap apa maning sing wis ini kaki.
Lah Ustaz aja ngomongin mati bel, aku jadi wedi malah kan. Sebagian jamaah ngomong kayak gitu, nak ngomongin mati jadi aku wedi lah mama. Jadi mama serap apa-apa. Itu salah berarti. Ingat mati itu malah justru harus semangat untuk hidup, semangat untuk sehat, untuk beribadah kepada Allah. Karena sehari saja, sehari perbedaan kita dengan orang lain itu bisa menentukan surga dan neraka. Bahkan bukan hanya sehari, 2 hari, tetapi 1 jam pun bisa menentukan surga neraka kita di saat hidup kita. Coba kalau seandainya ada seorang meninggal dunia, jangan kemudian sadar, setelah itu tobat benar-benar sama Allah, ya Allah, ampuni hamba, ya Allah, aku tobat kepada. Setelah itu jangan meninggal, pasti akan beda banget dengan orang yang tadi. Mati di masa muda itu adalah memungkinkan sekali, dan itu lebih mengerikan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena masih punya penjangkau yang jauh-jauh, gitu ya, punya harapan jauh. Mati di usia muda itu lebih mengerikan daripada mati di usia tua. Kalau di usia tua, secara keumuman orangnya itu sudah sadar diri, mulanya jamaah pengajian juga kayak tua-tua. Gitu membuat sudah mulai sadar kayak gitu. Kemudian pas nonton ada nanya. Pas nonton ada nanya, itu ketika sudah tua, alhamdulillah kayak bapak kayak sendiri sebelum rajin jamaah, alhamdulillah. Kan bersyukur, berarti ada apa? Ada persiapan. Maka saya sering menyampaikan juga, mati dalam keadaan sehat, misalnya kecelakaan, itu ngageti gitu ya, ngageti bagi orang tersebut belum bersiap-siap. Kalau tapi orang yang mati dengan sakit dulu tambah parah itu jangan, masya Allah, memang diingatkan oleh Allah untuk siap-siap. Sebagian orang mengatakan, aku pengen lah mati yang sehat baik. Justru orang sakit dulu itu malah jadi apa? Jadi ada persiapan. Berkurang istighfar, astagfirullah. Ternyata ya abot banget umur. Jadi sadar kayak gitu. Kita harus punya persiapan maksimal menuju kehidupan abadi. Persiapan kita apa? Iman. Persiapan kita amal soleh. Iman dan amal soleh itu harga paling mahal bagi seorang hamba di kehidupan dunia. Kuatkan tauhid, jauhi kesyirikan. Kuatkan ikuti Nabi SAW, jauhi amalan-amalan yang tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Jaga komitmen, istiqamah, insya Allah kita akan mendapatkan husnul khatimah di akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang ingin saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan terkait dengan majelis kita sore ini. Jangan lupa tujuan puasa. Jangan lupa tujuan puasa, yaitu apa? Meraih takwa kepada Allah. Tadi sudah kita bahas bersama ungkapan yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, 4 perkara. Mohon maaf, 4 perkara. Sebutkan 1, 2, 3, 4. Takut kepada Allah. Yang kedua, mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, yang keempatnya, siap-siap menuju kehidupan abadi. Ingat, kita singgah di dunia bukan untuk selamanya. Kita cuma singgah, sekedar mampir ngombe saja. Kita itu lagi di rest area. Setelah itu ada perjalanan yang sangat jauh. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik hidayah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.